bagi teman-teman yang sekarang mau sidang online atau sempro online dan lagi bingung gimana caranya membuat PPT yang baik dan benar, aku akan ngasih tahu tipsnya gimana caranya membuat PPT atau PowerPoint yang efektif. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa dosen kamu itu sangat sibuk dan dia juga harus membimbing dan menguji banyak mahasiswa lainnya. Nah, biasanya kamu kan akan dikasih waktu berapa menit untuk presentasi. Nah, pastikan untuk nggak membuat PPT terlalu banyak atau slide-nya terlalu banyak sehingga nanti akhirnya pertama dosenmu keburu bosen, kedua keburu habis waktu, dan ketiga kamu belum sempat nyampein semuanya terus keburu tiba-tiba di-cut. Karena aku udah berapa kali ikut sidang atau semhas teman-temanku dan ternyata aku menemukan banyak banget yang belum bisa membuat PPT dengan baik sehingga waktunya keburu habis. Jadi misalnya dia dikasih waktu 20 menit, ternyata dia buat slide terlalu banyak sampai mungkin membutuhkan waktu 30 hingga 40 menit dan akhirnya di-cut sama dosennya. Udah 20 menit aja, saya nggak punya waktu lagi untuk mendengarkan isi PPT kamu gitu kan. Padahal mungkin yang penting-pentingnya itu ada di 10 menit terakhir misalnya. Nah, untuk mencegah hal-hal kayak gitu, aku akan kasih tahu tipsnya. Jadi, ketika membuat PPT, yang pertama adalah membuat PPT yang menarik mata. Menarik mata artinya apa? Jangan ngebosenin, dan juga antara pemilihan warna sama fontnya ya. Ini banyak banget lagi kesalahan. Jadi biasanya karena udah bingung ya pakai template yang emang udah ada di PowerPoint atau di Microsoft PowerPoint, gak ada masalah sih dengan itu. Tapi pastikan teman-teman memilih yang warnanya itu kontras sama belakangnya. Jadi jangan sampai misalnya tulisannya warna abu-abu muda terus udah itu backgroundnya warna putih, sulit banget kelihatan. Apalagi kalau misalnya dosen kamu sudah tua ya, terus udah itu nggak bisa ngelihat terlalu jelas gitu kan, kasian ya. Jadi sebisa mungkin untuk membuat warna yang kontras. Misalnya kalau backgroundnya putih ya tulisannya warna navy atau kalau nggak warna hitam gitu. Udah, itu kedua adalah pemilihan font. Jadi kalau misalnya teman-teman punya judul sama penjelasan dari uraian judul tersebut, pastikan ukuran judulnya lebih besar dibandingkan ukuran uraiannya. Jangan sampai judulnya huruf besar, terus udah itu juga uraiannya, ukuran fontnya itu sama besarnya dengan judulnya. Kan jadi bingung ya, yang mau dilihat yang mana. Ini yang judulnya yang mana, yang pembahasannya yang mana. Itu juga. Terus udah itu, dalam suatu slide yang baik adalah suatu slide bisa dipahami dalam waktu sekitar 9 detik. Jadi kalau misalnya lebih lama dari itu, misalnya teman-teman membutuh waktu sampai 1 menit sampai 5 menit untuk menjelaskan satu slide aja, berarti itu nggak efektif slide-nya. Kenapa? Karena kan kita pasti udah bosan ya ngelihat satu slide yang sama, apalagi kalau misalnya nggak ada animasinya, nggak ada gerakan apapun, kita akan bosan gitu. Nah, sayang banget kan kalau misalnya teman-teman udah buat slide susah-susah, terus udah itu nggak dilihat sama dosennya karena nggak menarik ya. Tapi yang paling penting bukan masalah menarik atau nggak menarik, tapi yang paling penting adalah bisa informatif atau enggak ya. Jadi yang paling penting adalah masukkan poinnya ke dalam slide tersebut karena namanya PowerPoint. Kalau misalnya masukin teksnya semua dimasukin, itu namanya bukan PowerPoint tapi Power Text ya. Jadi pastikan poin-poinnya aja yang dimasukin. Dan kalau misalnya teman-teman terpaksa nih harus memasukkan satu kalimat, maka yang keywordnya yang penting itu dibuat warnanya beda atau dikasih highlight atau dikasih apalah yang bisa membuat orang ketika melihat kalimat tersebut atau kata tersebut fokus ke situ ya. Jangan sampai semua ditulis terus sudah itu ya semua nggak fokus gitu. Karena waktu kita terbatas, sebagaimana kita tahu bahwa kalau misalnya sempro ataupun semhas pasti waktunya dibatasin. Cuma boleh 10 menit atau mungkin 15 menit atau ya mungkin bisa sampai 20 menit ya. Karena itu kalau misalnya membuat slide, selain dari desainnya yang perlu menarik kayak gitu juga, teman-teman perlu latihan. Udah butuh waktu berapa lama sih untuk menjelaskan slide yang sudah teman-teman buat ini. Oke? Sudah latihan, sudah buat slide yang menarik, maka yang penting untuk kita bahas adalah konten dari slide yang teman-teman buat tersebut. Nah, jadi yang menjadi kesalahan adalah banyak banget yang membuat slide itu baik untuk sempro maupun semhas dimasukkan tinjauan pustakanya. Kenapa? Karena memasukkan tinjauan pustaka yang banyak ini tentu akan memakan waktu.
Padahal sebenarnya dosen kamu tidak punya waktu untuk membaca tinjauan pustaka. Selain itu, tinjauan pustaka juga kan sudah teman-teman tulis ya di proposalnya, dan pastinya sebelum sempro ataupun sebelum semhas, teman-teman sudah memberikan proposalnya maupun laporan penelitiannya, ya. Dan dosenmu juga pasti sudah membaca itu. Oke? Atau seandainya pun dosennya tuh nggak sempat baca itu, gimana kalau nanti dosennya nggak sempat baca, terus udah itu kita udah nulis tinjauan pustaka malah nggak dikasih lihat ke dosennya. Nah, jadi yang pertama yang perlu ditulis di PowerPoint adalah cover ya. Kita perlu tulis cover, judulnya apa, terus udah itu namanya kita, sama kalau perlu teman-teman bisa cantumkan nama-nama dosennya lengkap beserta gelarnya. Sudah, kemudian masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini teman-teman akan langsung masukkan ke latar belakang ya. Jadi nggak usah nulis outline dulu, karena outline juga nggak terlalu penting ya. Kalau teman-teman punya waktu yang terbatas, pastikan outline nggak usah dibuat sebenarnya. Masuk latar belakang, oke? Teman-teman cukup buat 1 atau 2 slide latar belakang yang itu langsung mengena, oke? Setelah latar belakang, teman-teman bisa langsung masuk ke tujuan. Rumusan masalah nggak perlu ditulis ya. Kenapa? Karena tujuan dan rumusan masalah sebenarnya sama. Rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan yang kemudian nanti akan dijawab dalam bentuk tujuan. Jadi kalau misalnya sudah nulis tujuan, nggak perlu nulis lagi rumusan masalah. Oke, selanjutnya manfaat penelitian nggak perlu ditulis, hipotesis juga nggak perlu ditulis. Kalau misalnya mungkin teman-teman merasa hipotesis ini wajib untuk dimasukkan di PPT, oke, silakan dimasukkan di PPT hipotesisnya. Setelah itu, teman-teman bisa langsung masuk ke bab metode penelitian. Atau kalau nggak, misalnya tinjauan pustaka ini tetap harus nih, mau nggak mau, teman-teman bisa masukin tinjauan pustaka khusus untuk yang penelitian terdahulu aja. Aku sangat nggak menyarankan untuk masukkan tinjauan pustaka semuanya, apalagi kalau misalnya teman-teman bukan menuliskan poinnya, menuliskan langsung per kalimatnya. Karena kenapa? Itu akan menghabiskan waktu. Teman-teman otomatis kan akan membaca ya kalimat tersebut, karena merasa sudah ditulis masa nggak dibaca sih, akhirnya membaca lah. Padahal sebenarnya sangat tidak efektif membaca, karena akan menghabiskan waktu di 20 menit atau mungkin bahkan 10 menit waktu teman-teman seminar proposal tersebut. Setelah itu, teman-teman langsung lanjut ke metode. Kenapa sih aku nggak menyarankan untuk buat tinjauan pustaka? Karena sebenarnya kalau teman-teman seminar proposal, maka yang di-highlight sama dosennya adalah metode penelitiannya. Kan seminar proposal ya, nantinya mau melakukan penelitian, maka yang perlu dosennya tahu adalah metodenya ini kayak gimana. Kalau misalnya nanti ada kesalahan, bisa diperbaiki di metodenya. Bukan berarti tinjauan pustaka nggak penting ya, cuma yang lebih diprioritaskan sama dosennya pasti memang metodenya. Kenapa? Karena saya sudah beberapa kali ngomong sama dosen dan mereka selalu berkata perkataan yang sama. Kita ini nggak punya waktu. Jadi kalau misalnya melihat proposalnya mahasiswa, yang dilihat pertama itu abstrak atau ringkasan, kedua latar belakang, terus ketiga metode. Yang tinjauan pustaka itu nggak dilihat. Tapi bukan berarti nggak harus menulis tinjauan pustaka yang bagus ya. Karena kenapa? Tinjauan pustaka ini nanti akan membantu teman-teman sendiri ketika mau menulis pembahasan. Oke, tadi sudah sampai di bagian metode. Nah, di metode ini teman-teman bisa menuliskan lengkap metodenya seperti apa. Atau kalau misalnya mungkin ada yang terlalu banyak atau nggak terlalu perlu diprioritaskan, teman-teman bisa masukkan ke slide jawaban nanti. Oke. Setelah itu, untuk seminar proposal cukup sampai di situ. Nanti misalnya yang slide jawaban tadi, buat apa sih? Slide jawaban ini sebenarnya tujuannya untuk membantu teman-teman. Misalnya kayak data-data yang ada di latar belakang, atau misalnya tinjauan pustaka nih yang nggak bisa dimasukin di slide utama, teman-teman bisa menuliskannya di slide jawaban. Tujuannya buat apa? Kalau seandainya nanti dosennya tanya nih, kenapa kamu mengambil penelitian ini? Apa datanya? Teman-teman nggak usah bingung lagi apa ya tadi ya. Terus misalnya baca-baca dulu di catatannya, dicari dulu catatannya di halaman berapa ya, bingung kan? Udah keburu emosi dosennya. Nah, teman-teman bisa langsung klik slide-slide selanjutnya. Terus udah itu menunjukkan datanya. Kemudahannya adalah selain teman-teman bisa membaca datanya, dosennya juga bisa membaca datanya. Tanpa perlu teman-teman bilang, oh ini berapa ya, terus mengeja satu persatu kayak gitu. Nah, lebih mudah kalau teman-teman menunjukkan slide jawaban. Slide jawaban ini letaknya di mana? Setelah slide terakhir, atau misalnya slide terakhir gitu ya, habis itu ada slide terima kasih, setelah itu baru teman-teman masukkan slide jawaban ya. Jadi slide jawaban ini nggak dikeluarkan selama presentasi, dikeluarkannya nanti kalau ada tanya jawab. Seandainya pun nggak ditanya, ya udah nggak apa-apa, itu lebih baik lebih baik mencegah ya kan, daripada nanti pas udah ditanya-tanya ternyata nggak punya datanya gitu. Mending
punya datanya daripada nanti dibantai. Oke, untuk metode sebenarnya cukup sampai situ untuk seminar proposal ya. Nah, kemudian kalau sekarang teman-teman ini sedang menuju sidang atau seminar hasil, namanya beda-beda sih. Jadi kalau misalnya beberapa jurusan ada yang beruntung, mereka cuma punya seminar proposal sama seminar hasil aja udah selesai. Beberapa yang lainnya, contohnya kayak waktu aku S2, itu ada seminar proposal, setelah itu seminar hasil, baru sidang. Ya, teman-teman harus mengikuti 3 tahap tersebut. Tapi sebenarnya sejauh ini yang saya tahu bahwa seminar hasil dengan sidang sebenarnya sama aja PPT-nya. Cuma bedanya kalau seminar hasil presentasinya di depan dosen pembimbing aja, kalau nanti seminar ujian sidang itu di depan penguji juga. Tapi ini beda-beda ya setiap jurusan. Cuma yang pasti format PPT-nya sama aja. Kalau misalnya nanti sudah seminar hasil, oh ini ada yang diperbaiki, kita evaluasi dan kita perbaiki atau kita revisi dulu sebelum nanti masuk ke sidang. Nah, di saat seminar hasil atau sidang, apa aja sih yang perlu ditambahkan? Jadi, PowerPoint kita bisa sama persis sesuai dengan PowerPoint saat kita sempro ya. Kalau misalnya nggak ada revisi di situ. Setelah itu baru kita tambahkan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini apa? Sebisa mungkin teman-teman nggak perlu mencantumkan paragraf-paragraf penjelasannya. Jadi teman-teman cukup cantumkan datanya. Misalnya teman-teman punya data dalam bentuk grafik atau tabel, bisa diinput tuh. Kalau misalnya grafiknya ini kecil banget tulisannya misalnya, bisa satu slide satu grafik. Jadi nggak usah satu slide harus beberapa grafik gitu. Satu slide bisa satu grafik, terus udah itu tabel yang lain di slide selanjutnya. Banyak slide nggak apa-apa, yang penting datanya jelas ya. Terus kalau misalnya nanti habis waktunya gimana? Nah, teman-teman bisa dengan cara datanya disajikan semua, terutama data kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data nih, hasil analisa kuantitatif misalnya, terus sudah itu disimpulkan. Nah, data-data yang mentahnya ini gak perlu teman-teman tampilkan ketika di pembahasan. Nah, yang data-data mentahnya ini teman-teman bisa masukkan di slide jawaban tadi. Seandainya ditanya ya, ini data rata-ratanya ini datang dari mana? Nah, teman-teman bisa tunjukkan slide jawabannya untuk jaga-jaga aja. Nah, teman-teman sudah buat di pembahasannya tadi. Setelah itu selesai, jangan lupa untuk mencantumkan kesimpulan. Nah, kalau saran sebenarnya tidak perlu dicantumkan di PowerPoint ya, cukup kesimpulan aja dari penelitiannya. Setelah itu slide terima kasih, dan terakhir baru ada slide jawaban. Slide jawaban ini termasuk juga kalau misalnya teman-teman punya kuesioner, bisa ditaruh di situ. Terus udah itu kalau misalnya melakukan wawancara, terus ada list pertanyaan terstrukturnya bisa juga dicantumkan di situ. Atau misalnya bagi teman-teman yang melakukan penelitian ke hewan coba seperti waktu aku tesis, maka ethical clearance-nya itu perlu aku cantumkan di slide jawaban. Termasuk juga misalnya teman-teman yang melakukan penelitian ke manusia harus ada informed consent. Nah, itu juga dimasukkan di slide jawaban. Intinya kalau misalnya hal-hal yang menurut teman-teman penting nih, tapi kalau misalnya ditaruh di slide utama akan makan waktu dan menghabiskan waktu presentasi, bisa banget ditaruh di slide jawaban. Oke, itu aja tips-tips gimana membuat PowerPoint yang menarik dan baik untuk seminar proposal dan seminar hasilnya. Aku doain semua teman-teman yang nonton video ini lancar seminar proposal dan seminar hasilnya, terus mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini sehingga teman-teman kamu tahu dan channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih.